Bapa, kami berdoa pagi ini di minggu yang baru ini biarlah kiranya seperti pujian yang kami naikkan. Roh-Mu sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu memimpin akan jalan kehidupan kami. Maka kami percaya seperti yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu bahwa jalan orang benar akan terbit seperti matahari, seperti fajar yang kian lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nyatakan akan kebenaran firman-Mu, kami berdoa Sang Firman, Logos Kristus sendiri ada di tengah-tengah kami. Mengurapi, berbicara bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih Pastor Andi Cokro, Pastor Lia dan seluruh leadership yang ada di tempat ini. Saudara, kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena mempercayakan mimbar kepada seseorang yang memang udah kenal lama banget ya, 20 tahun lebih dengan Pastor Andi. Tapi ini pertama kali saya ada di tempat ini. Sekali lagi thank you buat kepercayaannya. Itu tidak mudah karena saya juga pastor, saudara. Ya, sebab kalau orang berdiri di mimbar, sekali salah ngomong, pastornya kerja keras untuk meluruskan. Ya, karena itu thank you untuk kepercayaannya dan senang bisa berjumpa dengan saudara pagi hari ini. Kalau ada yang belum kenal, selamat kenal, itu berarti saudara saya nambah lumayan banyak ini ya di Jakarta ya. Cukup banyak, dan kalau kita mungkin bisa ketemu jangan sungkan-sungkan untuk menegur saudaraku, bersapa ya, nggak perlu malu atau sungkan. Memang saya nggak bisa tentu saja tahu semua, hafal semua karena saya nggak punya photographic memory ya. Tapi kalau kita ketemu kan kita saudara di dalam Tuhan, amin. Ya, terus terang aja saya nggak merasa asing di tempat ini karena kita sama-sama umat tebusan, umat yang dikasihi, umat yang hidup kita percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah, saudara, saya mungkin agak sedikit cepat ya karena memang ada banyak. Saya bikin yang namanya first study, saudara. Ada begitu banyak poin yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Jadi mungkin fasten your seat belt ya. Karena ini agak cepat ya. 1 Korintus 3 ayat 1. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Alkitab mengatakan bahwa hanya ada 2 tipe manusia. Memang para psikolog atau psikiater mengklasifikasikan itu manusia dalam banyak hal. Tapi menurut Alkitab generally hanya 2 aja. Apa itu, saudara? Manusia duniawi dan manusia rohani. Kalau saya nanya sama saudara pagi hari, saya yakin jawaban saudara, semua saudara yang ada di tempat ini pasti saudara manusia rohani, betul nggak saudara? Hah? Nggak ada di antara kita yang mau jadi, kita memang ada di dunia, tapi Tuhan Yesus bilang kamu bukan berasal dari dunia. Karena kita sudah ditebus oleh Dia. Pertanyaannya bedanya apa saudara? Perbedaannya apa? Ya, jadi in the spiritual world dikatakan dalam dunia roh nggak ada garis tengah, nggak ada, there is no Switzerland dibilang. Nggak ada negara yang nggak ikut mana-mana. Kalau negara-negara lain perang, saya bagian palang merah. Saya nggak mihak mana-mana. Nggak ada ya. Jadi kalau saudara nggak di pihaknya Tuhan, kalau saudara nggak ada di kingdom of light, berarti saudara ada di kingdom of darkness. Kalau saudara tidak hidup di dalam roh, dipimpin Roh Kudus, berarti kehidupan saudara kehidupan yang duniawi atau carnal Christianity, Kristen kedagingan. Nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada. Pak, saya pasti percaya Tuhan ya, tapi saya juga enggak segitu-segitunya katanya, karena saya juga enggak mau cari gara-gara sama setan ya. Saya beritahu saudara, momen saudara bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah declare sama kerajaan kegelapan bahwa saudara menjadi musuh mereka seumur hidup saudara. Amin saudara, coba kasih senyum, lihat kiri kanan dulu, bilang lu gak bisa lari dari itu. Mau gak mau harus terima ya. Nah, bedanya apa saudara? Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan demikian. Manusia rohani simpelnya seperti ini saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi bisa nggak kita jadi manusia roh sekaligus duniawi, saudara? Nggak bisa. Saudara mesti milih, ya. Ini adalah sebuah pilihan. Anyway, hidup itu kan serangkaian pilihan, ya. Jadi saudara ada di tempat ini pagi hari ini karena saudara memilih untuk datang. Saudara datang dengan pakaian yang saya nanya kemarin, ya. Mohon maaf ini Pastor Andi, saya nggak ngikuti dress code, ya, monokrom, saya polikrom kali ini, ya, saudara, ya, saya milih, saya nggak kemudian tadi pagi bangun di hotel, buka lemari atau buka koper, tiba-tiba, kok saya pakai baju beginian, ya, enggak, ini pilihan, saudara ada di sini, saudara milih, baju yang saudara pakai, saudara pilih, nanti pulang dari sini, saudara mau kemana, saudara pilih. Ya, jadi nggak usah cari gara-gara, itu maksudnya, gara-gara dia, gara-gara siapa, enggak, itu kita pilih, ya. Hidup di dalam Tuhan juga demikian, dikatakan demikian, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi apa bedanya? Manusia rohani ya hidupnya secara rohani, hasilkan buah-buah rohani. Manusia duniawi, Galatia pasal yang kelima, masih di pasal yang sama, lompat ke ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, baca ya saudara sama-sama ya, 1, 2, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kehendak Tuhan apa sih buat kita? Jelas saudara. Kehendaknya adalah hidup kita dipimpin oleh roh. Satu hari berapa jam Pak Daniel? 24 jam saudara. Setiap saat, every second, every minute in your life, every day. Ya, semua, setiap saat. Maksudnya begini saudara, jangan izinkan sedetik pun kita membuka pikiran kita untuk kemudian anything yang against the spirit ada dalam diri kita. Sulit ya Pak ya? Memang. Makanya kita perlu menyadari akan kebenaran. Nanti kita melihat caranya bagaimana. Saya beritahu saudara, Pak Daniel udah lakukan semua, udah perfect Pak. Belum saudara. Tapi saya mau belajar. Saya mau bertumbuh, ada perkataan bertumbuh. Ya, ini kan grow center, betul nggak saudara? So you have to grow in the spirit also. Ya, saudara harus bertumbuh di dalam roh. Belajar, yang namanya pembelajaran itu pasti ada progres di dalamnya. Katakan bersama saya, progres. Suami saya Pak udah Kristen sekarang. Tapi yang gak terlalu Kristen banget katanya. Nah maksudnya apa gak terlalu Kristen banget? Ya kadang-kadang dia masih emosi, kadang-kadang dia masih marah, kadang-kadang dia sulit untuk dikatakan, dia diberitahu. Tapi dia ada kemajuan gak? Ada sih, bersyukur untuk itu saudara. Katakan saya percaya Tuhan, suami saya udah ada kemajuan, atau istri saya udah kemajuan. Dulu ngomelnya satu hari mungkin ya 12 jam lah gitu ya. Sekarang udah turun dikit 6 jam, bersyukur. Saya percaya Tuhan, besok cuman 3 jam aja dia ngomelnya. Ada progres. Ya. Kita memang belum perfect, kita menuju pada kesempurnaan. Kapan perfectnya Pak? Nanti kalau ketemu Tuhan Yesus saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 berkata demikian. Baca lagi ya, baca yang keras ya. Saya pengen dengar semua saudara, suara saudara di tempat ini ya. Saya yakin ini kan ibadahnya 10:30. Saya juga ketika terima surat undangan saya kaget. Karena di Surabaya jarang ada ibadah pertama 10:30 saudara. Ya Surabaya mungkin sedikit konvensional ya dibandingkan Jakarta. Jadi di Surabaya itu masih ada yang ibadahnya jam 6 pagi. Kalau orang Surabaya bilang orang Jakarta itu bangsawan semua Pak katanya. Ini yang ngerti orang Surabaya. Ada berapa banyak orang Surabaya sih? Ini Pak Hengki ternyata orang Surabaya. Dia jemput saya satu SMA kita. Cuman saya lebih muda. Enggak ya, saya lebih tua ya dari Pak Hengki. Saudara. Bangsawan itu apa Pak? Bangsanya Tangiawan. Itu orang Surabaya bilang, bangsanya orang yang bangunnya siang. Saya nggak bilang saudara bangun siang lah ya. Anyway, Roma 8 ayat yang ke-14. Yuk baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah, berarti kalau nggak dipimpin roh Allah, anak siapa? Yang jelas bukan anak Allah, saudara. Terserah mau anaknya siapa. Kalau kita ngaku kita anak Allah, maka hidup kita dipimpin oleh siapa, saudara? Roh Allah. Makanya Roh Kudus itu penting dalam hidup. Bukan tadi pagi aja, setiap hari saya punya habit ya saudara. Kalau begitu saya bangun, saya akan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang tidur dia gak bangun-bangun lagi. Iya, itu memang mati paling enak. Benar gak saudara? Ya, tidur langsung ketemu Yesus. Dia pikir mungkin mimpi awal-awalnya. Ini mimpi ya, bukan kata Tuhan. Lu emang udah enggak. You're finished, you know. Ya, but itu berita baiknya you're with me, ya saudara. Adik dari mami saya, dia bilang gini sama adik saya. Kita panggilnya Engku ya. Engku ini kalau nanti dipanggil Tuhan, dia bilang, pengennya kalau lagi tidur, langsung dipanggil Tuhan. Dan Tuhan jawab saudara. Dia pulang dari doa malam, dia bersih-bersih, dia ambil gitar, dia nyembah, dia nyanyi sama istrinya, dia berdoa, dia tidur, dia berangkat saudara. Itu take off-nya mulus banget. Mulai dari proses boarding sampai duduk, mulus. Adik saya bilang, ini ngomong dia tidur dipanggil Tuhan. Benar-benar Tuhan jawab. Mau enggak kayak gitu saudara? Ya silakan berdoa sendiri ya. Saya nggak bisa doain saudara untuk hal itu. Tapi pastikan selama kita ada di atas muka bumi ini, selama kita hidup, kita dipimpin siapa saudara? Roh Allah. Itu tanda bahwa kita anak Allah. Coba lihat lagi kiri kanan bilang, kamu anak Allah? Iya, saya anak Allah. Kelihatan dari senyumnya kalau anak Allah. Kalau anak Allah pasti senang senyum saudara. Dan kita tahu smile is a universal language, betul nggak saudara? Saya udah praktekin di mana-mana. Di tempat-tempat yang saya nggak kenal orangnya, saya jalan di mall, berpapasan dengan orang, saya senyum. Dia ikut senyum sambil mikir, siapa ya bapak itu ya? Saya suka godain istri saya bilang saya senyum ya sama yang di depan ya. Nggak usah. Wah kamu ini bikin malu. Enggak. Saya cuma mau buktikan bahwa senyum itu adalah bahasa universal. Nanti kalau dia gini-gini, biarin aja nggak apa-apa. Toh sama-sama nggak kenal. Papasan saya senyum, dia juga senyum saudara. Sambil mikir ya, nggak apa-apa anyway. Pertanyaannya sekarang gimana sih supaya kita bisa dipimpin roh hidup kita? Kita tahu bahwa dipimpin roh penting. Kita tahu bahwa harus hidup kita dituntun sama Roh Kudus. Tapi caranya bagaimana? Nomor satu, practically ya, kalau saya boleh share kepada saudara. Don't let the flesh to control your life. Jangan izinkan kedagingan mengendalikan kehidupan kita. Iblis tuh gak pernah istirahat, itu yang jadi masalah besar memang saudara. Kalau iblis istirahat 1 hari aja, enak kita. Tapi iblis gak pernah istirahat, dia kerja terus. Ya, jadi kalau kita gak jaga kehidupan kita, memang bahaya saudara. Jangan izinkan, iblis pakai semua aspek yang ada di sekitar kita ini. Untuk membawa kita enggak jalan dalam roh, tapi jalan dalam kedagingan. Dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau pagi saya bangun, Tuhan saya bersyukur buat hari yang luar biasa. Saya percaya dengan kuasa pengakuan saudara. Jadi saya bersyukur, terima kasih buat hari yang luar biasa. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Makanya kita percaya nggak ada hari buruk, hari jelek, hari baik, hari keren, hari nggak keren, nggak ada. Semua hari keren. Amin, saudara. Even tadi pagi mungkin saudara lagi alami yang sesuatu yang nggak enak, tiba-tiba WA masuk. Makanya saran saya kalau bangun tidur jangan buka HP, saudara. Bangun tidur tuh buka portal sorga dulu, jangan buka HP dulu. Ya, karena itu bisa merusak hari saudara ketika saudara kemudian membaca sesuatu yang you not ready yet. Gitu. Saudara belum siap. Tapi kalau kita udah sama Tuhan,
kita tahu kita dipimpin Roh Kudus, kita tahu kita nggak sendirian, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ketika kita menerima berita itu kita tenang. Dan kita tahu bahwa masalah itu cuma undangan terhadap mujizat. Ucapkan bersama saya, masalah adalah undangan terhadap mujizat. Katakan amin. Hidup dipimpin Roh dikatakan. Lalu gimana Pak kita bisa hidup dipimpin Roh? Satu, sadari saudara, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Semenjak saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengundang dia jadi raja di atas hidup saudara. Kita minta hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, dipimpin. Saudara, saya dilahirkan baru, itu di era memang kegerakan, ini memang penamaan dari manusia ya saudara ya, bukan dari Alkitab ya. Di era kegerakan karismatik itu lagi marak-maraknya. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya dapat karunia berbahasa lidah, nggak ada yang tumpang tangan. Saya duduk di mana? Duduk di paling belakang, makanya saya nggak pernah menghina yang duduk di belakang. Karena dulu saya juga duduknya di belakang. Tapi setelah saya bertobat, saya duduk ke depan. Jadi bertobatlah ya, enggak, bukan itu maksud saya, bukan. Saya baru bertobat ya, di Manyar dulu ada gereja di Manyar, saya duduk di belakang. Pak Niko pimpin pujian, masih di Surabaya semua, Pak Niko, Pak Arifin, komplit itu saudara, Pak Niko pimpin pujian. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Saya kasih tahu saudara ya. Ada satu bapak duduk di depan saya, dia nangis terseduh-seduh saudara. Sudahkah, lalu Pak Niko nyembah, lalu sebelah kiri saya nyembah, sebelah kanan saya nyembah, belakang saya nyembah. Nyembahnya gimana Pak? Nyembahnya pakai bahasa roh, menyanyi dalam roh. Lalu saya bilang, Tuhan, saya juga pengen tuh yang kayak gitu. Ya, tapi Pak Niko enggak altar call yang mau maju ke depan, saya tumpang. Enggak, dia nyanyi terus saudara, nyembah terus. Saya bilang saya pengen Tuhan. Lalu ada suara di hati saya itu apa ya, inner voice ya. Kita yang karismatik menerjemahkan itu sebagai suara roh. Dia bilang terima dengan iman. Saya masih benar-benar bayi loh. Sekalipun saya lahir tuh udah Kristen saudara. Nama saya Daniel, ini bukan nama baptis. Papi saya kasih saya nama Daniel. Karena keluarga kami Kristen tapi sekaligus, ini sekali lagi orang Jawa bilang ten Kris. Ten Kris itu artinya mboten Kristen. Mboten itu artinya bukan. Secara status Kristen tapi tidak hidup dalam pertobatan. Apalagi dipenuhi Roh Kudus. Baru kemudian setelah saya bertobat, saya ngerti. Dan di tempat itu pada hari itu saya terima dengan iman. Saya berbahasa lidah saudara. Sekalipun jujur waktu itu saya rada meragukan. Ini jangan-jangan saya bikin-bikin sendiri ini. Saya copy paste sama. Tapi enggak. Saudara mungkin tanya, dari mana Bapak begitu yakin? Saya baru bertobat, ya saya percaya diizinkan Tuhan lah. Saya bergabung dengan ya youth ya, kalau sekarang namanya youth ministry. Diajak sama beberapa teman saya. Saya langsung diajakin pelayanan. Enggak ada training, enggak ada apa ya pelatihan, enggak ada nih. Yang lahir baru di zaman-zaman hari ini tuh sangat beruntung saudara. Kalau dulu itu kita bonek, Surabaya kan terkenal boneknya saudara. Bondo nekat. Saya diajakin pelayanan. Saudara tahu gak pelayanan apa? Deliverance ministry. Saya baru bertobat. Saya diajakin ngusir setan. Terlalu kan saudara, betul gak? Tapi saya percaya Tuhan izinkan. Saya kaget-kaget saudara. Lihat orang manifestasi. Nah ketika mereka manifestasi, saya berbahasa roh. Huralapakana masyan. Kaget, nggak tahu mesti ngomong apa saudara. Loh mereka nengking-nengking, saya kaget, masih baru. Ketika saya bicara itu, yang manifest tutup telinganya. Jangan ngomong itu, panas katanya. Kalau tuh saya bikin-bikin, saya yakin dia nggak akan tutup telinga, dia akan ketawa. Hahaha, niru nih, ya palsu loh. Ya, benar saudara. Generasi muda sekarang agak sedikit mengabaikan, maaf saudara. Ya,
Ya, it's a different theology, tapi saya mengalaminya dalam kehidupan saya. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Ada banyak kesaksian, terlalu banyak. Karena waktu saya cuma 30 menit. Ini saya rasa cukup udah, saudara. Sadari bahwa roh itu ada di dalam kita. Satu ayat aja, 1 Korintus 3 ayat 16. Ayat saya banyak soalnya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca keras ya, baca keras. Saya suka ajak jemaat baca, saudara. Supaya ketika saudara baca, itu bisa terjadi penerimaan dalam diri kita. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah, roh Allah diam. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu, bahwa kamu dikatakan, kamu adalah bait Allah. Kita mau tanya apa lagi, saudara? Dulu Pak Alex seringkali nanya, di mana alamat Roh Kudus katanya? Jalan lurus nomor 3, Pak. Enggak. Alamat Roh Kudus itu di sini. Coba pegang sebentar dada saudara. Rasakan itu saudara. Ya, dalam keadaan tertekan kadang-kadang saya pegang dada saya. Wow, Tuhan ada di dalam saya. Lebih dekat dari baju saya yang saya pakai. Saudara sadari itu penting sekali. Lalu tidak cuma itu, tentu saja kalau kita dipimpin roh, kita harus mematikan perbuatan daging. Bagaimana supaya daging gak kontrol kita? Ya kita mesti matiin, saudara. Ada, kalau saudara pernah cerita, saya gak tahu siapa yang ngomong pertama, saya mengutip ya saudara. Di dalam pikiran kita katanya, seperti ada anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam lambang kejahatan, anjing putih lambang kebenaran. Kadang-kadang berperang dalam diri kita. Ya. Bagaimana caranya supaya anjing hitam itu tidak mendominasi anjing putih? Cara yang paling gampang adalah jangan kasih makan anjing hitam. Dia bakal lemes sendiri, saudara. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk, jangan di-entertain diri kita dengan pikiran. Segera hentikan. Bisa nggak kita hentikan itu? Bisalah. Orang semuanya pusatnya sama kita, saudara. Itu di pikiran kita, itu mungkin di hati kita. Tapi siapa yang take control? Jadi saudara jangan bilang, saya nggak bisa menguasai diri saya. Saya kasih tahu ya, definisi orang yang nggak bisa menguasai diri itu adalah G-I-L-A. Emang saudara begitu enggak kan? Orang gila dia nggak bisa kuasai dirinya, makanya dia ditanya. Namanya misalkan, let's say namanya Bambang, ditanya, namamu siapa? Imam Bonjol dibilang. Karena dia nggak sadar sama dirinya. Kalau saudara waras, saudara sadar, saudara pasti bisa kuasai diri saudara. Who's in charge? Kita saudara. Jadi nomor 1, jangan izinkan perbuatan kedagingan mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Daging itu memang ada 2 ya saudara. Kalau dari definisi itu flesh itu daging dalam konteks ini meat ya mungkin ya daging tubuh kita ini, dan satu lagi itu sark. Itu nafsu, hawa nafsu. Ya. Tadi malam saya sharing dengan Pak Ferdinand ya. Saya tanya dia waktu kita lagi sharing, saya tanya dia, kenapa Yusuf waktu digoda sama istri Potifar? Istri Potifar cantik, saudara. Alkitab bilang cantik. Kalau Alkitab bilang cantik, memang cantik. Ya, bukan cantik rohani atau enggak, memang cantik. Penampilannya, keberadaan. Apalagi dia istri dari pejabat yang sangat tinggi kedudukannya. Dia pasti rawat tubuhnya, rawat dirinya, ya. Kayak ibu-ibu di Jakarta gitu, saudara. Cakep memang. Dan diperkirakan Yusuf, let's say usianya kira-kira in between 17 sampai 20 tahun. Menurut para seksolog, pria di usia itu secara seksual itu lagi pada puncak-puncaknya. Jadi maaf ya bapak-bapak yang udah lewat, ya sadarilah keadaan kita ya. Jadi nggak usah kayak gimana-gimana gitu ya.
Anyway, jadi wah itu godaannya gede banget saudara. Saya tanya sama Pak Ferdinand, kenapa Yusuf itu harus melarikan diri? Yusuf not even berdoa loh saudara. Dia nggak bilang, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan ini. Lepaskan aku dari yang jahat. Enggak, begitu istri Potifar itu pegang jubahnya saudara. Alkitab kan bilang, dia lari. Jadi nggak mesti lari itu perbuatan pengecut, enggak. Lari pada saat yang tepat. Amsal bilang orang bijak melihat bahaya dia lari. Dia nggak sok jago saudara. Dia nggak bahasa roh. Emang belum ada bahasa roh sih waktu itu ya. Tapi dia not even berdoa, Tuhan tidak. Begitu dipegang, langsung dia lari, saudara. Karena 1 menit lagi Yusuf di situ, ceritanya bisa lain, saudara. Itu namanya mematikan perbuatan daging. Praktek paling simple mematikan perbuatan daging adalah tinggalkan kedagingan. Saya punya adik rohani di Surabaya. Satu kali dia berkati saya, dia beliin saya. Waktu itu lagi awal-awal tab ya saudara ya. Saya bilang, saya kok nggak pernah lihat kamu bawa itu ya, iPad ya. Oh dia bilang, Koden, aku ini pernah jatuh gara-gara pornografi ya. Lalu ketika pemulihan, aku berjanji dia bilang, aku nggak akan buka itu internet atau apapun itu tanpa istriku. Kelihatannya memang radikal banget saudara. Dia nggak pernah bawa. Ya, kecuali HP. HP-nya dumb phone, kan smartphone sekarang. Daripada aku jatuh lagi. Radikal, sudah. Sampai itu jadi habit. Jadi kalau kita masih kompromi memang susah ya saudara ya. Dan kemudian belajarlah juga untuk mendengar tuntunan dan pimpinan daripada suara Roh Kudus di dalam diri kita. Latih untuk mendengar. Mendengar suara Roh Kudus, ini bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama kalau saudara baca, kebanyakan kasus suara Tuhan itu dari luar saudara. Audible kah, dari luar atau lewat nabi kah. Perjanjian baru kebalik, dari dalam. Nah suara dari dalam ini mesti dilatih. Gimana Pak caranya saya bisa membedakan apakah itu suara Tuhan atau suara hantu atau suara diri saya sendiri. Simple lagi saudara. Saudara harus bangun persekutuan dengan dia, keintiman dengan dia. Kalau istri saya telepon saya, dia tidak perlu memperkenalkan diri. Halo, saya istrimu. Sayang, saya mau bicara. Enggak perlu. Dia langsung, Koden, saya langsung tahu kalau itu istri saya. Seumur hidup saya, ketika istri saya telepon, saya nggak pernah nanya, siapa ya ini ya? Atau Bapak rohani saya, kalau Pak Arifin telepon saya langsung tahu, ya Pak. Kalaupun itu nggak ada caller ID, saudara, saya tahu. Nah gimana caranya saudara tahu itu suara Tuhan? Kalau saudara nggak pernah intim sama dia. Kalau saudara intimnya sama yang satunya, nanti jarang-jarang tukar saudara. Kita pikir suara Tuhan, padahal suara hantu. Makin banyak saudara bangun keintiman dengan Tuhan, makin saudara peka sama dia. Kadang-kadang itu cuma berdasarkan sebuah perasaan. Memang orang seringkali bilang, jangan terlalu percaya perasaan. Tapi perasaan yang diurapi beda loh saudara. Kadang-kadang bahkan gerakan refleks kita bisa dipimpin Roh Kudus. Saudara bilang kok sampai segitunya ya Pak ya. Adik saya saudara pulang kerja. Dulu kantornya di dekat rumah kita. Ketika dia pulang, dia suka anak kecil. Di dekat rumah kita tuh ada anak tetangga, dia suka main gitu. Anak tetangga tuh berdiri di depan rumahnya. Adik saya nggak tahu kalau sebetulnya dia lagi diikuti sama saat naik motor gitu ya, yang mau rampok dia bawa tas kan. Pas orang ini lewat di belakangnya mau ambil tasnya, dia lihat anak kecil itu dia nunduk, lu lepas saudara. Saudara pikir itu kebetulan? Nggak ada kebetulan. Betul nggak saudara? Kita dipimpin sama Roh Kudus, dituntun sama Roh Tuhan. Ya, saudara belajar untuk dengar. Kisah 6 ayat 10 berkata demikian. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh. Baca itu apa saudara? Yang mendorong dia
berbicara. Satu ayat lagi, Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apakah ini cuma praktek di gereja mula-mula? Tidak. Di sekarang pun iya, saudara. Jadi nomor satu, bagaimana caranya kita dituntun Roh Kudus. Jangan biarkan kedagingan menguasai kita. Lalu bangunlah roh saudara setiap hari. Building your spirit day by day. Hidup dituntun Roh Kudus itu sama kayak kita mau sehat. Ya, kalau sehat itu harus konsisten. Berat saya dulu 100 lebih, 105. Sekarang 85. Turunin berat badan sulit nggak Pak? Sulitnya setengah mati, saudara. Sulitnya setengah mati. Merubah habit, merubah pola pikir. Banyak hal yang saya mesti rubah. Termasuk bertobat juga di dalamnya. Dulu saya selalu bilang, hiburan pendeta itu cuma satu. Makan. Nggak ada yang lain. Dan itu jadi masalah, saudara. Masih makan sih, ya. Tapi sudah lebih baik dari dulu. Dan saya mesti bangun setiap hari. Saya nggak suka olahraga, jujur. Istri saya bangun pagi, ayo sayang jalan. Enggak enak, saya bilang kelonan enak. Yang bukan orang Surabaya nanya aja sama sebelahnya. Saya nggak suka olahraga, tapi sekarang saya mesti bangun. Bagaimana kita bangun roh kita hari ke sehari? Harus tabur dalam roh. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Ya, tabur dalam roh. Baca firman, saudara. Firman penting gak? Penting. Baca Alkitab, saudara. Setiap hari. Iya loh, saudara. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, apa itu? Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Apalagi sekarang Alkitab bisa kita bawa kemana-mana. Ya, dulu pakai Alkitab cetakan. Kalau di pesawat saya baca Alkitab kiri kanan kadang-kadang suka ngeliatin, saudara. Sekarang kita semua orang pegang HP. Jadi nggak ada alasan saudara bilang, nggak ada waktu Pak, saya Pak. Ya lihat IG bisa. Ya kan? Lihat TikTok bisa. Baca Alkitab nggak bisa, ayo. Dimanapun bisa. Ya. Firman harus pegang peranan yang utama. Dan Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Baca sama-sama saya bagian yang belakang, phrase yang di belakang. 2, 3. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tuhan kasih kita sebuah organ dalam diri kita yang begitu luar biasa. Otak kita, saudara. Otak kita punya kemampuan yang hebat. Makanya kenapa Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. New King James bilang ini, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pikiran harus direprogram. Pikiran kita nih, kita bertobat usia berapa coba? Saya bertobat usia 20 tahun. Saya bertobat, 18 maaf. 18 tahun pikiran saya daging, saudara. Merubahnya sulit gak? Sulit. Butuh waktu. Kuncinya apa? Konsistensi. Konsisten. Ya, kita mesti kuasai pikiran kita. Belajar untuk, karena you are is what you think. As man thinks in his heart, so is he. Kitab Amsal bilang, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Nomor 1, jangan biarkan kedagingan, matikan kedagingan. Saudara. Nomor 2, bangun manusia roh saudara. Nomor 3, perdalam hubungan pribadi saudara dengan Roh Kudus. Diperdalam. Di setiap waktu keadaan begitu ada waktu, saudara nikmati bersama dengan dia.
Kalau di mall gimana Pak? Makanya saya percaya saudara, berbahasa roh itu sangat menolong. Iya, sangat menolong. Kita kayaknya rohani banget loh, bukankah kita manusia roh saudara? Ya, di mall kita bisa doa nggak? Bisa, tapi kadang-kadang saya nggak tahu Pak apa yang saya mesti doakan. Makanya aktifkan itu saudara. Hirala pakaya nama syandara. Jadikan itu habit, kebiasaan. Ya, saya setir mobil, saya bahasa roh. Ya. Kadang-kadang saya teriak-teriak sendiri, biarin kan orang nggak lihat saudara. Maksudnya nggak denger, cuman lihat aja dari kaca, ini Bapak kenapa? Tapi saya nggak peduli saudara, saya lebih peduli hidup rohani saya. Kadang-kadang pikiran buruk bisa masuk. Iblis lepaskan panah berapi. Tiba-tiba saudara mikir yang enggak. Ya, dunia kita ini kan penuh dengan kejahatan saudara. Iklan aja bisa bikin kita duniawi. Benar ya saudara ya? Omongan teman, bercandaan teman bisa bikin kita duniawi. Gimana caranya kita tangkal itu? Ya kita mesti perdalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita. Dalam apa saudara? Iya, jadi kalau saudara bilang saya punya kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Baca lagi ya saudara ya, 1, 2, 3. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara anyway, saya kasih PPT. Kalau saudara pengen ada ayat-ayat yang saya skip sengaja. Saudara bisa minta, feel free minta PPT. Baca lagi di rumah, pelajari lagi. The last but not least. Nah ini penting saudara, kelilingi diri saudara dengan manusia-manusia rohani saudara. Kenal boleh dengan siapa aja, deket harus dipilih. Ya, ada quotes bagus, nggak tahu siapa yang ngomong pertama. Tell me who you friend, I will tell who you are. Atau what is your future katanya. Beritahu saya yang deket sama kamu siapa. Itu akan menentukan kamu bakal kayak apa. Kita kelilingi Mazmur 16 ayat 3 sambil bangkit berdiri. Boleh kita baca dengan keras. Mazmur 16 ayat 3. Saya selesai saudara. 1, 2, 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Hati-hati dalam berteman. Amin saudara. Ya. Kita pernah alami sebuah case di Surabaya. Kalau dulu suami ceraikan istri itu udah biasa. Dulu kan lagunya wanita dijajah pria sejak dulu. Sekarang pria dijajah wanita banyak banget saudara. Mungkin tuh karena emansipasi ya saudara ya. Dulu wanita diceraikan pria banyak. Sekarang pria dicerai istrinya juga banyak. Jadi maaf ya pria-pria ya. Ya. Selidik punya selidik. Padahal ada dalam pembinaan dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena dia punya beberapa teman baik. Ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain. Dan hampir semua teman baiknya menceraikan suaminya. Apakah ada rumah tangga yang selalu harmonis? Harapan kita demikian. Idealnya begitu. Tapi kita tahu, kita manusia yang ada kelemahan. Kita bisa berantem, saudara. Pak Daniel pernah nggak berantem sama istrinya? Pernah. Tapi yang benar berantem itu harusnya bikin kita jadi lebih dekat. Bukan berarti lo kemudian kita kurang dekat Pak, kita kurang sering berantem kali ya. Bukan itu maksud saya saudara. Kalau saudara bisa berespon dengan baik suami istri. Itu akan membuat kita makin kenal. Oh dia tuh sensitif kalau soal beginian. Kalau orang Surabaya bilang ya jangan digarai gitu. Jangan cari gara-gara. Ya. Tapi karena berantem cerita sama temennya. Strive di rumah cerita sama temennya. Struggle cerita temennya bilang kalau saya mah suami kayak gitu ya sorry. Saya tinggal. Emangnya cuman cowok yang kayak dia aja. Yang lebih baik dari dia juga banyak.
Jangan kamu sia-siakan hidupmu untuk pria seperti itu. Itu tiap hari kayak gitu bertahun-tahun. Dia kasih makan pikirannya. Bukan dari roh. Roh juga, tapi roh jahat, saudara. Apa yang terjadi? Satu hari dia ambil keputusan. Pria ini gak layak untuk jadi suami saya. Dicerai. Cerai sepihak, saudara. Hati-hati dengan siapa kita dekat. Kita pilih orang-orang yang dekat dengan kita. Bukan sombong, enggak. Tapi demi masa depan yang cerah, gilang gemilang, berbahagia dan diberkati. Haleluya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan materaikan firman kebenaran ini dalam hati, pikiran, batin setiap kami yang ada di tempat ini. Tolong kami Roh Kudus, pimpin hidup kami, tuntun, bawa berjalan dalam kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi rancangan, rencana destiny yang Tuhan tentukan bagi kami semua, itu yang terjadi buat kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya, kami ucap syukur. Yang percaya katakan. Tuhan memberkati, haleluya. Berikan tepuk tangan saudaraku.